Saya pikir ini sesuatu yang kalau ibu-ibu guru, teman-teman guru yang mengajar sudah melakukan ya, maksudnya bermitra dengan orang tua. Dan saya tadi seperti tadi CV singkat saya ya. Jadi saya punya pengalaman mengajar, satu di Amerika, satu di Papua ya. Jadi saya tidak pernah di tempat lain mengajar. Jadi nanti contoh-contoh saya harap dimaklumi karena mungkin buat teman-teman yang di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera ya, ada kondisi-kondisi yang berbeda. Nah, ini harus dicermati ya, karena bagaimanapun nanti kalau ada contoh-contoh itu berarti lokal ya, namanya lokal itu. Jadi nanti yang melayani tempat lain juga harus pintar-pintar untuk mengaplikasikannya sesuai dengan tempat pelayanan ya, seperti itu ya. Nah, saya akan ini ya, screen sharing ya, minta tolong Pak Guntur untuk mulai screen sharingnya, bisa mulai dipasang sekarang ya. Ya, terima kasih. Ya, judulnya seperti judulnya, membangun kemitraan guru dan orang tua di dalam pendidikan anak. Ya, saya beberapa hari sempat saya kirim-kirim WA ke beberapa guru, saya tanya, apa menurut kamu orang tua itu apa ya, gitu ya. Dan bermacam respon saya terima ya. Ada memang guru-guru yang mengatakan, oh iya memang saya tidak cuma tanya menurut kamu gitu ya, tapi mereka bilang, oh orang tua itu partner, kemudian juga ada yang mengatakan seharusnya gitu ya, orang tua itu begini-begini gitu. Ada juga guru yang mengalami kepahitan dengan orang tua ya, karena pernah diancam ya. Jadi dia bilang, aduh Bu, orang tua ini tidak mengerti sekali gitu ya. Jadi bermacam-macam respon saya dapatkan, tapi menarik. Hanya sekarang ini kita di dalam pelayanan kita ya, pesat semakin tajam dengan anak-anak ya, semakin tajam dengan anak-anak, khusus masuk di FC, kemudian betul-betul ingin tajam. Jadi saya pikir setiap kita harus punya satu jiwa yang mau terus belajar, terus berkembang, tidak hanya pendidikan yang rutin, tapi kita terus mau berkembang. Juga dalam hal partner dengan orang tua. Ya memang kita berpartner dengan orang tua, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan peluang-peluang yang ada di dalam kita berpartner, meningkatkan gitu ya, supaya hasil dari pelayanan kita juga semakin tajam. Nah, dari beberapa refleksi dari beberapa guru itu buat saya menarik sekali ya. Nah, saya ingin mengusulkan satu apa yang agak lebih tinggi ya, bukan hanya sekedar partner. Partner itu kan mitra ya. Siapa kita bekerja sama ya. Nah, saya ingin mengusulkan satu kata yang saya mau pakai di dalam kita belajar bersama-sama. Ya, Pak Guntur bisa next slide berikutnya. Nah, saya gunakan kata tim. Jadi orang tua dengan guru menjadi tim ya. Biasanya kalau kita tim itu kan kita bertim dengan teman sama-sama pesat ya. Sama ini tim saya, tim TK, tim wilayah, tim klaster gitu ya. Nah, sekarang kita juga satu tim dengan orang tua ini. Nah, ini memang bukan hal yang mudah ya, Saudara ya, teman-teman ya. Kayak di Papua begini ya, kalau tim dengan siapa? Tim dengan orang tua. Baru kalau di Papua ini biasa kalau kadang-kadang kalau anaknya enggak naik kelas ya, orang tua bisa marah itu. Orang tua marah bisa ancam gurunya ya. Seperti teman-teman yang melayani di Mambramo itu, dia marah anaknya karena anaknya enggak perhatikan di kelas. Anaknya pulang ke rumah sebentar bapaknya datang bawa panah gitu. Misalnya bapak bikin apa di sekolah, anak pulang sebentar, bapak datang bawa parang, bawa panah ya segala macamnya. Bagaimana kita bisa bermitra dengan orang tua yang seperti itu ya. Dan ada beberapa guru yang mengalami seperti itu. Kami juga pernah di Jayapura ini, kami di Palang sekolahnya karena kami disuruh bayar. Padahal tanah itu tanah hibah. Lah yang lucu lagi yang memalang sekolah ini adalah orang tua murid ya. Dia orang asli tapi dia muridnya sekolah di TK, tapi dia palang TK-nya enggak boleh karena dia ingin kami harus bayar. Kadang-kadang tidak masuk di akal. Nah, bagaimana kita harus bermitra dengan orang tua yang seperti ini ya. Tapi
ya di luar ini kejadian-kejadian khusus ya, kejadian khusus. Tapi di luar itu untuk satu hasil yang lebih maksimal, saya pikir dalam kita mendidik anak-anak kita, maka kita perlu merasa tim dengan orang tua ini ya. Nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa membangun tim ini dengan orang tua ya. Ya. Kenapa perlu ya membangun tim ya? Nah, yang pertama ada dasar-dasar di dalam Alkitab ya. Saya renungkan di dalam Alkitab itu, kalau saya perhatikan di Perjanjian Lama ya, itu tugas pendidikan anak oleh Tuhan dibebankan kepada orang tua. Kita ingat di Ulangan 6 ayat 7 dan seterusnya itu ya. Ajarkan kalau engkau berdiri, engkau duduk, engkau berbaring, dan segala macam itu dikatakan kita harus mengajarkan, dan itu diberikan kepada orang tua sebagai yang pertama. Nanti di kitab-kitab Amsal itu juga ada beberapa ya tentang bagaimana menasehati anak orang muda, didiklah orang muda dan segala macam. Tugas utama adalah keluarga, orang tua. Dan kemudian nanti juga ada tugas dari beberapa anak diasuh oleh imam ya, kayak Samuel diasuh oleh Imam Eli gitu ya. Tapi di luar itu normalnya adalah keluarga. Nah, menarik buat saya ketika kita pindah ke Perjanjian Baru, bagaimana Yesus menempatkan dirinya. Dia menempatkan dirinya sebagai guru ya, makanya dia punya murid-murid ya, dia punya murid. Jadi profesi yang Tuhan Yesus pilih untuk dia disebut itu guru memang itu ya, itu menarik sekali gitu ya. Dia mengajar ya, dia memuridkan, ada murid-muridnya. Jadi ada dua hal yang kita belajar dari firman Tuhan, yaitu tentang orang tua dan tentang guru di Perjanjian Lama. Jadi memang dua bukan profesi sih, tapi dua kondisi ini memang diberikan oleh Tuhan untuk mendidik, mengajar ya. Jadi saya pikir memang kita harus bekerja sama ya dengan orang tua untuk kita bisa menghasilkan anak-anak yang bisa maksimal dalam kapasitas yang Tuhan berikan. Dan ini juga nanti kita lihat ya, kalau dari Perjanjian Lama itu orang tua diharuskan mendidik anak dari kecil ya, dari masa mudanya gitu ya. Nah, kalau Yesus, murid-muridnya sudah dewasa sih, walaupun dia juga sayang anak-anak, memberkati, tapi murid-muridnya sudah dewasa. Jadi ini buat saya ini menggambarkan bahwa pendidikan itu tidak terbatas oleh waktu ya, tidak hanya sampai SMA, walaupun pesat ngambilnya sampai SMA ya, ataupun sampai kuliah gitu. Tapi pendidikan itu adalah sesuatu yang terus berjalan ya, seumur hidup. Kita pun jadi guru, kita juga tetap harus belajar ya, punya kerendahan hati untuk belajar ya. Jadi ini sesuatu yang jangka panjang ya. Tetapi highlight saya adalah bahwa baik orang tua, baik guru adalah dua posisi yang memang di dalam Alkitab ada ya, dan itu dalam kondisi untuk mengajar. Jadi mari kita bekerja sama dengan orang tua sebagai satu limpahan dari Tuhan untuk kita bersama-sama mendidik generasi yang Tuhan percayakan. Ya, next. Nah, di dalam kita bekerja sama dengan orang tua, saya ada mencatat 6 hal yang kita perlu cermati. Ya, mungkin ada lebih dari ini, hanya buat saya ini ada 6 saja yang terpikir sama saya ya. Yang satu hubungan ya. Nah, hubungan ini penting ya, karena kalau kita mengajar kita harus punya satu bonding, ikatan dengan yang diajar. Kalau tidak ada, ya bisa sih mengajar tanpa ikatan, tapi mungkin hasilnya tidak maksimal ya. Dalam ikatan yang sehat ya, ikatan yang sehat itu akan menghasilkan pengajaran yang maksimal. Lah bedanya apa antara orang tua dengan guru? Kalau orang tua bondingnya tuh natural, ya natural karena apa? Karena kan dari lahir bukan dari lahir lagi, mamahnya kan sudah punya ikatan sejak hamil ya, sejak dalam kandungan itu sudah ikatannya sudah kuat toh. Jadi ikatannya natural, alami sekali di dalam perut mama, kemudian dari lahirnya sudah pada waktu lahir ya, dari kecil dari bayi mama papa yang ngurusin, jadi ada ikatan natural di situ. Nah, guru hubungannya beda. Hubungannya guru itu dia dibangun. Kita harus membangun hubungan. Kan kita ketemu anak itu sudah dia umur 4 tahun, umur 5 tahun ya, baru kita ketemu.
Nah, tetapi kita akan membangun hubungan juga dengan anak itu, ya kan? Nah, jadi kalau orang tua hubungannya lebih bersifat natural, kalau guru lebih bersifatnya sesuatu yang dibangun. Nah, ikatan ini perlu, tapi dalam kondisi yang sehat ya. Kadang-kadang dibilang, oh dia dekat sekali dengan mama, dengan papa, tapi belum tentu dekat itu bagus. Karena kadang-kadang adalah yang terjadi terlalu dekat, maksudnya hubungannya anak yang dimanjakan misalnya. Anak dimanjakan dekat, tapi efeknya bukan efek positif ya. Demikian juga dengan guru ya. Kalau guru punya murid-murid favorit ya, aduh dia dekat sekali sama murid ini nih gitu ya. Dulu saya juga pernah ngajar pas saya ngajar di Amerika dulu juga pernah ada satu murid yang hanya maunya dengan saya gitu ya. Kalau dengan guru lain nggak mau. Ya senang sih, tapi ini bukan hubungan yang sehat ya di dalam kita mengajar anak-anak. Jadi hubungan sangat perlu dibangun dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, otoritas. Ya. Baik guru maupun orang tua sama-sama punya otoritas. Nah, ini kembali, tapi ada bedanya. Otoritas orang tua dengan otoritas guru itu berbeda. Otoritas orang tua didapatnya juga secara lebih alami ya, karena dari kecil anak itu kenalnya bapak mama duluan. Jadi ya harus nurut. Kalau enggak nurut gimana? Bayi enggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis ya. Jadi otoritas alami yang dimiliki oleh orang tua. Tapi guru juga punya otoritas. Di dalam mendidik anak-anak ada otoritas yang dimiliki, dan ini penting ya, otoritas ini penting digunakan secara benar untuk kita mendidik anak-anak. Kadang-kadang yang terjadi juga bisa otoritas negatif ya, kebalik, bukannya orang tua berotoritas pada anak, kadang-kadang anak-anak lebih berotoritas pada orang tua. Ini sering kami temui ya, apalagi di Papua ini sering sekali. Kalau dikatakan begini, kan sering anak-anak misalnya salah satu kebiasaan buruk anak-anak di sini makan super mie itu tidak dimasak, jadi mentah-mentah mereka makan. Kalau kami bilang ke orang tuanya tidak boleh, itu tidak sehat, terus mereka bilang, ibu guru dia maunya seperti itu loh, kok dia maunya seperti itu, kamu orang tuanya kok. Jadi ini orang tua yang menyerahkan otoritasnya kepada anak ketika anak maunya walaupun tidak baik, karena anaknya nanti kalau nggak dikasih nangis ya akhirnya dikasih ya. Kalau kita juga suka lihat ya, ada anak kalau nggak dikasih permintaannya terus dia nangis sampai guling-guling gitu ya, orang tua akhirnya kasih. Nah, ini penyerahan otoritas, dan ini tidak benar ya. Begitu kita menyerahkan otoritas kepada anak, itu maka pendidikan yang baik tidak akan berjalan ya. Nah, orang tua harus, yang sudah jadi orang tua tahu ya, yang belum jadi orang tua ya siap-siap jadi orang tua ya. Nanti tahu juga ya pada akhirnya. Tapi tidak boleh menyerahkan otoritas orang tua kepada anak. Nanti bisa ini. Demikian juga dengan guru ya, dengan guru juga sama. Tidak bisa menyerahkan. Tapi juga tidak boleh menggunakan otoritas secara sewenang-wenang. Ini nanti jadi masalah lagi ya. Otoritas harus ada dan harus digunakan secara benar. Nomor 3 adalah tujuan. Nah, kalau tujuan ini kayaknya sama nih, guru dengan orang tua. Normal ya. Normal itu baik guru orang tua itu pasti punya tujuan yang baik pada anak-anak. Ingin anaknya berhasil, ingin anaknya pintar, ingin anaknya sukses. Itu saya pikir sama. Hanya bedanya kalau orang tua mungkin tujuan itu lebih jangka panjang. Jadi sekolah, habis sekolah anakku kuliah, habis kuliah anakku kerja, habis kerja anakku menikah ya. Ada orang tua kalau anaknya belum menikah itu kayaknya nggak lega gitu ya, jadi paksa-paksa terus gitu ya. Nah, kalau guru mungkin tidak seperti itu ya. Guru itu ya kalau guru TK ya sampai dia jadi lulus TK lah, kalau SD sampai lulus SD. Dan kalau kita dipesan dengan FC mungkin kita ya setidaknya kita mengentaskan anak ini sampai SMA ya. Jadi tujuannya sama, cuma mungkin jangka waktunya berbeda antara orang tua dengan guru ya. Nah, keempat, nilai-nilai. Nilai-nilai ini berbeda ya. Nilai-nilai itu kalau orang tua biasanya punya nilai-nilai tersendiri. Itu dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan budaya biasanya. Ya. Dan kalau ke sekolah, nilai-nilai ya pasti nilai-nilai yang diberikan oleh sekolah itu sendiri. Ya, di situ pasti berbeda. Pasti nilai-nilai ini berbeda. Ya mungkin ada yang sama, tapi mungkin secara naturalnya berbeda. Kelima, ada peraturan. Ya, ini peraturan juga sama ya. Kalau di rumah, di keluarga punya peraturan sendiri, di sekolah juga punya peraturan kalau sekolah formal.
Di rumah mungkin peraturannya juga tergantung orang tua. Ada orang tua yang mungkin keras sekali, peraturannya ketat sekali, pulang pergi jam berapa ketat sekali. Di rumah, di sekolah peraturannya ada sendiri. Pernah ada kasus anak yang di sekolah dia nakal sekali, tetapi ketika kita panggil orang tuanya kaget ya, karena dia bilang, di rumah itu dia baik sekali, nggak pernah melawan orang tua. Setelah kami lihat-lihat selama berapa jangka waktu, baru kami sadar bahwa kalau di rumah dia takut sekali dengan mamanya. Jadi di rumah dia berusaha untuk baik sekali sama mamanya, nggak pernah melawan. Tapi sebetulnya ada pemberontakan di dalam dirinya, dan itu dilampiaskan di sekolah. Jadi akhirnya di sekolah dia jadi troublemaker ini. Bikin masalah dengan teman-teman, melawan ya. Tapi di rumah baik-baik. Nah ini kita susah nih kalau pas ketemu orang tuanya, loh ini anak ini yang benar yang mana ini kepribadiannya gitu ya. Tapi itu ya. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat pun ya yang baik ya, itu harusnya peraturan-peraturan yang membangun. Jadi tujuan peraturan bukan cuma supaya sesuai dengan orang tua atau guru, tapi tujuan peraturan adalah menolong anak-anak untuk dia bisa lebih baik di dalam perkembangan dirinya ya. Dan kemudian yang keenam adalah kebiasaan. Ya kebiasaan ini ya memang beda ya, kebiasaan di rumah, kebiasaan di sekolah ya. Kebiasaan di rumah kadang-kadang dibawa ke sekolah, kadang-kadang ini ya itu secara singkat saja ya. Ada 6 hal ini yang kita perlu sadari di dalam kita menjadi tim dengan orang tua. Ada yang tidak mengatakan bahwa orang tua lebih baik atau guru lebih baik, karena juga tergantung dengan kondisi anak, tergantung dengan kondisi orang tua, tergantung dengan kondisi guru. Ada anak yang keluar dari keluarga yang bahagia, ada anak-anak yang keluar dari keluarga yang broken home, orang tua yang berpisah, pertengkarannya itu semua pengaruh ya. Tetapi ini harus disadari, dan karena ini nanti akan mempengaruhi bagaimana kita bertim dengan orang tua ini ya. Next. Berikutnya adalah bagaimana kita membangun kemitraan dengan orang tua ya. Ada 3 hal yang saya pikir penting ya. 1 adalah komunikasi, kedua itu melibatkan orang tua, dan ketiga itu motivasi. Artinya kita memberikan motivasi kepada orang tua ya. Nah, 3 hal ya. Saya bahas satu-satu ya. Next. Pentingnya komunikasi. Ada 2 hal saja yang saya pikir, yaitu 1 isinya dan kedua intensitasnya ya. Nah ini kalau isinya itu harus jelas ya. Misalnya tujuan, peraturan, nilai-nilai sekolah itu harus disampaikan dengan jelas kepada orang tua. Kalau kita sekolah Kristen, kita harus bilang bahwa kita sekolah Kristen, kita punya tujuan secara firman Tuhan, itu harus jelas ya. Jadi siapapun boleh masuk sekolah kita, boleh, tetapi mereka juga harus mengerti tujuan. Nah, kalau kami di Papua ini, kalau di daerah pelayanan kami punya bargaining power. Artinya yang mau masuk sekolah ini banyak gitu ya. Jadi kami punya power. Jadi saya suka bilang begini pada orang tua, Bapak Ibu kalau mau masuk di sekolah kami harus setuju dengan tujuan kami, harus setuju dengan peraturan kami. Kalau tidak setuju ya anaknya jangan dikasih sekolah di sini, gitu ya. Jadi karena memang yang mau masuk sekolah banyak ya, jadi punya sedikit power untuk menyatakan seperti itu. Kalau tidak setuju dengan kami ya anaknya dibawa pulang saja ya, tidak boleh sekolah di sini ya. Nah itu tapi jelas ya, jadi tujuannya jelas. Itu supaya apa? Kalau mereka setuju berarti artinya ya sama-sama. Kalau mereka tidak setuju ya nanti mereka tidak akan mendorong anaknya untuk bekerja sama dengan guru di sekolah ya. Tujuan harus jelas dinyatakan ya. Kemudian kedua juga peraturan-peraturan harus jelas dinyatakan, juga nilai-nilai sekolah. Nah saya juga misalnya ya, teman-teman misalnya kalau di sini tuh melihat kondisi setempat, salah satu peraturan di sekolah kami itu
dalam hal disiplin. Jadi biasanya saya nyatakan kepada orang tua ya, bahwa pada pertemuan pertama dengan orang tua saya akan bilang, kami tidak mengizinkan pukulan ya, dan kata-kata kasar verbal dalam bentuk apapun di sekolah, baik guru kepada murid maupun murid kepada murid, gitu ya, tidak diizinkan. Jadi kami tidak mengizinkan. Guru tidak akan pukul. Kami punya cara disiplin tersendiri untuk anak-anak yang melawan, tapi tidak dengan pukulan ya. Kenapa? Karena kondisi di Papua juga untuk masyarakat yang kami layani, saya lihat sendiri ya bagaimana orang tua ini mudah sekali untuk pukul ya. Tangan itu jalan itu, apalagi kalau anaknya masih usia PAUD ya. Tangan itu pas pukul itu pas kena di sini nih, di kepala nih. Sehingga beberapa kasus terjadi anak-anak itu telinganya infeksi ya, itu karena pukul pas tangannya kan pas itu, anak-anak kan tingginya pas tangannya mama bapaknya itu plok gitu ya. Ya. Nah, sampai mereka sendiri punya pandangan ya di dalam pikiran mereka, pernah bilang ke saya, mereka bilang anak Papua tidak bisa dididik tanpa pukulan. Tapi saya rasa ya itu yang mereka percayai ya. Tapi saya pikir kenapa? Karena mereka seperti tidak punya alternatif lain. Mereka pikir itu satu-satunya jalan. Pemukulan satu-satunya, kekerasan satu-satunya jalan untuk mengatasi. Padahal kan tidak. Nah, itu nanti adalah bagian tugas kita ya, untuk kita bisa membukakan wawasan kepada orang tua yang seperti ini, bahwa banyak kok alternatif disiplin yang lain yang bisa kita terapkan sama anak-anak selain kekerasan gitu. Nah, juga kata-kata bully ya, kadang-kadang anak-anak itu berkata dengan aduh, segala kata yang kasar muncul gitu ya. Jadi saya akan bicara pada orang tua. Biasanya saya bicara begini, saya bilang di sekolah kami tidak perbolehkan pukulan, tidak perbolehkan kata-kata yang kasar. Kalau bapak, mama di rumah tetap pukul dan tetap bicara yang kasar, akibatnya adalah anak-anak bingung. Kalau kita belajar teorinya Erik Erikson untuk sosial itu ya, emosi, kita tahu anak-anak pada usia ini sedang mencari benar salah. Ini pencarian benar salah. Dan nanti kalau kita di sekolah bilang tidak boleh pukul, di rumah mama bapak pukul, anak ini kan bingung, ini sebetulnya yang benar mana ya? Guru, ibu guru di sekolah atau orang tua di rumah. Nah, kalau dia bingung begini, dia tidak akan menemukan benar dan salah, tidak akan belajar mana benar mana salah ya. Nah, ini bahaya. Nanti kalau dia remaja ya, ada tawuran gitu ya, remaja tawuran, dia akan gampang dipengaruhi untuk ikut demo, dia akan gampang untuk ikut karena dia tidak belajar, tidak di dasar di PAUD tadi dia tidak diajar untuk tahu mana yang benar mana salah, dia bingung antara gurunya dengan orang tuanya. Nah, itu yang sering saya katakan sama orang tua, kalau anaknya bingung, kalau bapak ibu tidak setuju dengan kami untuk tidak pukul, ya jangan sekolahkan di sini, saya bilang ya. Walaupun saya tahu ya bahwa sulit untuk orang tua itu untuk tidak pukul ya, tapi setidaknya saya tidak akan lelah untuk menyampaikan hal itu ya. Saya memang tidak bisa kontrol di rumah, tapi saya akan terus menyampaikan demi kepentingan anak-anak. Kalau kita mau punya generasi yang sadar kebenaran ya, dari TK ini kita harus hati-hati sekali dengan peraturan dan nilai-nilai yang kita bentuk dalam diri mereka. Kalau kita lengah di situ kayaknya itu enggak apa-apalah, masih kecil. Tidak ada kata masih kecil ya, karena masih kecil inilah dasar. Jangan heran nanti kalau kita menemui generasi muda ya, anak-anak remaja yang begitu rentan. Karena kenapa? Karena dasarnya rentan sekali. Jadi walaupun hal-hal sederhana, guru-guru harus waspada ya untuk membangun di dalam diri anak-anak ini ya. Nah, seperti itu ya. Dan selain disiplin juga sebisa mungkin komunikasikan dengan jelas untuk kurikulum ya. Kalau misalnya di TK kita sudah punya rancangan kurikulum untuk satu tema misalnya ya. Ada tema, ada materi intinya, ada pembangunan karakternya. Lah ini juga dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi kita bilang sama mereka, Bapak Ibu, kita sedang ajar anak-anak untuk
jujur bulan ini. Ini bulan jujur ini, biasanya kami punya tema karakter setiap bulannya. Kami ajar anak-anak untuk jujur. Jadi tolong Bapak Ibu di rumah juga melakukan hal yang sama ya. Atau misalnya kami di PAUD kami sedang ngajar anak-anak untuk antri ya. Antri dalam arti sabar ya. Antri, tidak boleh menyerobot ya. Susah sekali, hanya ngajar antri saja susah sekali. Tapi kami akan bilang ke orang tua, ini kami ngajari anak-anak untuk antri, untuk sabar. Jadi tolong Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita bisa mengkomunikasikan kurikulum kita ya kepada orang tua, oh kita sedang ngajar anak-anak seperti ini, kita sedang mengajar anak-anak seperti ini. Nah, berharap mereka akan ikut berpikir, ikut terlibat, walaupun kita juga tidak bisa berharap banyak, tetapi setidaknya kita mengkomunikasikannya kepada mereka. Ya, juga dalam hal iman ya, kami ngajari karena kami tiap hari gizi berdoa, kita juga bilang ke orang tua, kami ngajar anak untuk tidak makan sebelum berdoa. Jadi Bapak Ibu juga tolong di rumah melakukan hal yang sama. Nah, karena waktu kita kan sedikit ya, waktu dengan orang tua kan lebih banyak. Jadi kita bisa lakukan hal-hal seperti ini. Dan tadi ya, kalau kita menyatakan kepada orang tua harus setuju. Supaya kita bisa membangun bersama-sama karakter kognitif dalam diri seorang anak. Itu tentang isinya ya. Kemudian tentang intensitasnya. Nah, intensitas ini juga kita perlu ketemu dengan orang tua. Kalau kita tidak pernah ketemu, kita tidak bisa tidak bisa tim ya dengan mereka ya. Kalau kami biasanya ada pertemuan, setidaknya setahu saya juga orang tua, anak saya sekolah ya, setidaknya pertemuan itu kalau di sekolah anak saya ada pertemuan pas tengah semester, pertemuan semester, jadi setidaknya 4 kali lah pertemuan ya. Kalau saya di PAUD, kami ada pertemuan awal tahun ajaran ya. Jadi ada pertemuan awal ini yang kita mengkomunikasikan hal-hal penting di dalam sekolah. Jadi ini pertemuan rutin, ada juga pertemuan yang tidak rutin, ada juga pertemuan formal, non formal, misalnya individu dengan guru kelas, dengan orang tua, dan juga ada kunjungan ke anak-anak ya. Saya pikir kunjungan ke anak-anak itu pentingnya. Tapi pandemik begini saya pikir tidak usah disuruh, sudah kunjungan terus ya karena antar materi ya. Jadi pandemik ini bagus juga ya. Ada bagusnya juga, paksa guru-guru untuk jalan, tahu orang tua ya. Nah, intensitas ini perlu ya. Jangan juga berpikir nanti kan orang tua merasa direpotkan. Saya pikir tidak ya, tidak. Kita perlu membangun pertemuan, membangun hubungan dengan orang tua, dan harus ada pertemuan-pertemuan ini. Bahkan kalau saya dengan orang tua murid kami, saya bilang kalau kami memberi undangan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak datang, Bapak Ibu boleh ambil tuh anaknya tuh. Jadi artinya kalau dia mau sekolahkan anaknya di sini, dia harus datang pada pertemuan orang tua murid. Kalau tidak mau memberikan waktunya, kan kami biasa pertemuan kan yang di luar jam kerja ya. Kalau enggak mau kasih waktu tiap semester 1-2 jam saja, bagaimana dia mau menjadi orang tua yang baik. Jadi biasanya kami bilang kalau tidak datang, anaknya tak kembalikan nanti. Ya, jadi ini perlu usaha dari kita, tapi juga perlu inisiatif dari orang tua. Nah, kemudian berikutnya next, melibatkan ya, ada volunteer ini harusnya ya. Nah, ini ide saya adalah begini. Kadang-kadang kan orang tua ini tuh ngantar anak ya, ada yang antar terus ditinggal. Tapi ada juga yang ngantar tapi kemudian nunggu anaknya sampai selesai. Nah, untuk yang nunggu-nunggu ini saya pikir ada baiknya bahwa orang tua itu bisa melihat secara langsung proses belajar mengajar. Bahkan dia bisa volunteer ya, bisa terlibat menolong ini. Tapi ya enggak terus nanti semua orang tua masuk, tidak ya, tidak, nanti bisa kacau ya. Tapi kalau yang menunggu sedikit ya, kita bisa minta orang tua untuk membantu dalam hal-hal yang kalau di tempat saya sih bisa membantu pada saat
makan, membantu menyiapkan meja, membantu membersihkan ruangan setelah selesai makan ya. Ada juga orang tua yang saya tahu bahwa dia itu cukup mampu ya, dan dia bisa diperbolehkan masuk di kelas yang muridnya banyak dan gurunya butuh bantuan mendampingi, membuat apa gitu ya, diizinkan. Tapi biasanya tidak setiap hari ya, ada kalanya saya izinkan seperti itu. Jadi orang tua bisa melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh guru dan dia terlibat di dalamnya. Jadi itu tujuan melibatkan ya. Jadi berharap dengan orang tua itu bisa melihat cara guru mengajar, itu juga memberikan ide-ide kepada dia. Karena biasanya begini, ini juga perbedaan antara orang tua dengan guru adalah orang tua mendidik, tapi mendidiknya kan natural tuh. Dari bayi dia apa yang dilakukan orang tua? Oh ya, dia kasih mandi anaknya, kasih makan anaknya. Nanti umur 6 bulan dia ngajari anaknya duduk. Nanti umur setahun dia ngajari anaknya berdiri. Itu natural, jalan saja. Tanpa ada kurikulumnya. Orang tua tidak perlu kurikulum untuk mendidik anaknya, jalan saja. Nah, tetapi kalau guru kan beda. Guru itu kan kita terstruktur ya. Kita tahu apa yang kita mau bangun dengan anak ini. Kognitifnya apa, karakternya apa, imannya apa, kita punya. Nah, ini yang kita mau tularkan ini sama orang tua ini. Bahwa ketika orang tua juga melihat apa yang dilakukan, melengkapi saja, bukan berarti orang tua guru lebih pintar, tidak. Tapi ini kan orang tua kan natural. Kita kan terstruktur. Nah, kalau orang tua bisa kita masukkan yang terstruktur ini, ya sedikit-sedikit, nah dia bisa melihat alternatif cara mendidik anak. Nah itu dengan cara bukan ngajari ya, kalau kita bikin, ayo kita bikin seminar orang tua, kita ngajari orang tua, atau ya harus begini, harus begini. Nah kalau melibatkan mereka di kelas beda, kita nggak ngajari mereka, tapi dengan mereka melihat, mereka ambil bagian, nah mereka belajar sendiri. Ya, jadi itu tujuannya melibatkan orang tua di dalam kegiatannya di sekolah secara volunteer ya, secara sukarela mereka bisa belajar sesuatu. Dan yang kedua adalah kita juga harus, khususnya di masa pandemi ini, baik sekali kalau kita juga menerima masukan-masukan dari orang tua ya, karena saya dengar juga banyak orang tua kesulitan, aduh ngajari anak susah sekali gitu ya. Ada orang tua yang sudah menyerah ya, apalagi kalau anaknya misalnya anaknya 4 ya, TK 1, SD 3 gitu ya. Ini orang tuanya bisa tobat ya. Nah, apa namanya seperti itu. Nah, kita perlu mendengar. Karena orang tua sebetulnya juga seorang pendidik yang berpengalaman ya, bahkan mungkin lebih berpengalaman dari kita. Jadi kita juga mendengar inputan-inputan dari mereka. Nah, ini yang saya masukkan di dalam melibatkan ini ya. Next. Wih, itu gambarnya Daniel dengan mama. Berikutnya lagi. Motivasi, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita memberikan motivasi kepada orang tua untuk masuk sebagai tim. Nah, kita kan tidak akan umumkan kepada orang tua atau ya Bapak Ibu kita tim. Tidak ya, kadang-kadang ada orang tua yang berpikir, kan saya bayar anak saya untuk ini ya, kenapa harus saya ikut lagi ya? Kita tidak perlu mengatakan Bapak Ibu itu ya, karena ada orang tua yang tidak mengerti, dia pikir kalau dia sudah bayar ini di sekolah itu Bapak Ibu guru saja yang kerja, dia tidak usah ya gantian gitu ya. Nah makanya kita memberikan cara kita melibatkan mereka dalam tim, tidak secara verbal langsung, tetapi dengan cara-cara lain supaya tanpa sadar ya mereka jadi tim kita. Yang pertama adalah menyambut orang tua sebagai mitra dalam bagian dalam tim pada awal tahun ajaran. Biasanya kalau kita kan awal tahun ajaran kita sambut anak-anak toh. Kita sambutnya anak-anak yang baru datang, kita selamat datang. Biasanya khusus ya anak-anak yang baru gitu ya. Nah, saya usulkan bahwa dalam pembentukan tim dengan orang tua ini, kita tidak hanya menyambut anaknya, tapi kita juga menyambut orang tuanya. Jadi ada pertemuan dengan orang tua pada awal tahun ajaran di mana kita menyambut mereka, welcoming mereka, ya. Terima kasih mereka sudah memberikan anaknya di sekolah kita, dan satu acara khusus untuk menyambut bahwa ini orang tua dari anak-anak.
menyambut mereka di dalam sekolah kita. Nah, ini akan menimbulkan, saya pikir kalau orang tua disambut secara khusus ya, disambut secara khusus dalam satu sekolah, walaupun sekolah kita sekolah di desa ya, sekolah yang sederhana, mungkin orang tuanya juga sederhana-sederhana, tidak apa-apa. Saya pikir orang tua yang merasa dihargai oleh guru-guru ya, merasa dihargai, merasa dia sesuatu yang berarti, kita juga membangun orang tua akan memperlakukan hal yang sama kepada anak-anak. Jadi saya pikir ini buat saya penting ya, penting untuk kita welcoming parents, dan kemudian kita dengan cara yang baik ya, sampai mereka merasa oh iya, sekolah itu menghargai saya dan mereka bangga jadi orang tua gitu ya. Jadi itu menjadi motivasi yang tapi tidak terselubung ya untuk kita welcoming orang tua ya. Dan yang kedua adalah terus mendorong, melengkapi orang tua sebagai partner di dalam kita mengajar ya. Ini kita lakukan sepanjang tahun tadi dengan cara melibatkan, dengan cara berbagai cara ya. Mengadakan parenting juga boleh ya, mengadakan seminar juga boleh. Tapi selain itu juga ada hal-hal lain yang kita lakukan dengan orang tua sepanjang waktu sebagai motivasi. Nah, itu ya 3 hal tadi ya untuk kita membangun kemitraan adalah komunikasi, keterlibatan orang tua, dan motivasi. Tapi ada juga kendala-kendala ya, keterbatasan-keterbatasan kita di dalam kita membangun kemitraan. Itu antara lain adalah waktu. Satu waktu dan satu skill. Saya tidak tuliskan, tapi itu ya, waktu. Sebetulnya waktu itu kendala ya, karena begini, kalau orang tua, waktu bisa menjadi kendala, kenapa? Karena orang tua biasanya kan punya banyak kesibukan ya, sehingga dia tidak bisa terus-menerus dengan anaknya. Kedua, skill. Kadang-kadang orang tua, kalau di Amerika itu ada yang namanya homeschooling. Homeschooling itu orang tua ngajar anak semua pelajaran itu bisa sampai SMA loh, dan nanti yang penting pada saat SMA ujian berhasil diakui oleh pemerintah. Di Indonesia belum seperti itu. Tapi di Indonesia yang kebanyakan terjadi adalah orang tua terbatas skillnya. Itu sebabnya orang tua menyekolahkan anaknya. Nah, waktu juga kalau anaknya banyak ya, ada orang tua nih, kalau di Papua itu orang-orang Mambramo itu anak bisa 10, bisa 12 ya. Saya bingung juga, ini anaknya 10 ini ya. 24 jam ini, ini bisa. Ya, kalau anaknya banyak terbatas waktunya, sih dari 1, 2 kali ya, terbatas waktunya. Nah, kita sebagai guru juga kita punya keterbatasan. Kenapa? Karena kita hanya dengan, kalau PAUD kan hanya 3 jam ya, 3 jam saja. Setelah itu kita tidak tahu dia bagaimana dengan keluarga kah, dia main kah, segala macam. Ya, jadi keterbatasan waktu ini tapi tidak harus menjadi penghalang buat kita. Justru keterbatasan orang tua dan keterbatasan guru dalam hal waktu ini bisa kita minimalkan kalau kita bekerja sama. Ya, juga dalam hal skill tadi ya. Orang tua mungkin beberapa, apalagi orang tua ya, baik kalau orang tuanya sadar pendidikan, baik kalau orang tuanya baik-baik saja. Tapi bagaimana kalau orang tuanya tidak pernah sekolah? Kayak di tempat kami mungkin, atau mungkin di beberapa tempat sekolah pesat yang di desa mungkin ya, ada orang tua yang mungkin tidak sekolah sama sekali. Bagaimana bisa sadar pendidikan? Ya, jadi lack of skill ya di dalam pendidikan. Mungkin dulu saya pernah sekali ke Lampung gitu, anak TK kita baru berapa ya, 10 tahun kemudian anaknya sudah anak TK. Jadi berarti dia menikah sangat muda ya. Mungkin umur 13, 14 sudah menikah, sehingga ketika kita kunjungan lagi loh, anaknya sudah menjadi murid TK. Seperti itu. Dan kalau muda seperti ini, pasti lack of skill dalam mendidik anak ya. Jadi keterbatasan kemampuan juga menjadi kendala. Nah, inilah diperlukan ya, saling mengisi antara orang tua dengan guru di dalam kita bisa menolong anak-anak untuk maksimal dalam kapasitas. Ya, next. Saya hanya memberikan beberapa pemikiran untuk masa pandemi ini ya. Saya tidak tahu apakah pernah diteliti TK-TK di Pesat ini, TK-TK ada yang pakai online dengan HP tidak ya? Ada yang tahu?
Ataukah hanya kirim materi? Beberapa yang di sini setahu saya kirim materi ya, kirim materi ke rumah-rumah atau orang tua ambil di sekolah. Tapi ada enggak yang online, full online, ada enggak TK yang full online? Mungkin ada yang tahu, ada TK-nya ibu-ibu guru yang full online? Ada? Belum ada, kalau di Cluster Toraja, Bu. Tidak ada yang online, jadi ambil materi saja ya? Iya, ambil materi. Nah, yang di Jawa ada yang full online? Tidak ada? Video aja, video. Video Tidak. ada? Kadang WA, iya, maksudnya video, dengan WA? WA. Oh, ada ya? Ya, ada. Tapi mungkin tidak banyak ya, mungkin lebih banyak yang ini ya, materi ya. Nah, baiklah. Iya, Bu. Nah, saya pikir ada hikmatnya ya pandemi ini ya, ada baiknya juga pandemi ini. Karena satu, dengan baik orang tua ambil materi, atau yang paling baik itu kalau guru ke rumah-rumah untuk antar materi, walaupun kerja lebih keras ya, saya pikir ya. Tetapi ini kesempatan baik sebetulnya. Kadang-kadang saya lihat juga ada beberapa guru karena pandemi ini rasa kayak liburan panjang gitu ya. Menurut saya sebetulnya pandemi ini bukan liburan panjang, tapi guru-guru harus bekerja lebih keras ya. Karena kenapa? Karena bagaimana kalau kita jadi guru yang settingan kelas itu gampang. Tetapi bagaimana kita menjadi guru dengan settingan yang tidak biasa ini, yang kaget ini, tetapi harus tetap anak-anak belajar. Nah, itu kita butuh pikir, kita butuh kreativitas, kita butuh kerja keras ya. Nah, kalau guru-guru membawa materi ke rumah-rumah, saya pikir itu baik sekali ya, karena itu akan membuat guru-guru berkoneksi dengan orang tua ya, dan kemudian tahu tahu persis bagaimana pergumulan orang tua ya. Saya pikir itu termasuk pelayanan ya. Ada orang tua yang mungkin karena pandemi ini kesulitan ekonomi dan segala macam, dan itu menjadi perhatian kita ya, bahwa kita kenal mereka, kenal pergumulannya, kita bisa ikut doakan mereka. Nah, ketika kita punya koneksi yang seperti itu dengan orang tua, itu nanti akan baik sekali. Kalau orang tua merasa bahwa, oh ini Pak Guru, Ibu Guru ini memperhatikan, mendoakan pergumulannya, terjadi hubungan yang lebih ya. Nah, itu nanti ke depan itu baik tuh. Kita akan lebih mudah untuk memberitahu orang tua tentang anak-anak, dan kerjasama akan lebih mudah terjalin. Gitu ya. Jadi saya pikir juga sebetulnya kalau orang tua mengerti akan bisa mengambil hikmatnya dari pandemi ini. Sebetulnya kan ini mengembalikan peran orang tua sebagai pendidik seperti yang Tuhan mau ya, karena beberapa orang tua mungkin mulai mengabaikan apa yang Tuhan mau di dalam perjanjian lama ya. Saya juga ikuti beberapa seminar dengan teman-teman yang di kota besar ya. Beda lagi pergumulannya ya dengan yang di kayak kita pelayanan di desa-desa ya, pergumulannya berbeda lagi. Bagaimana dampak dari pandemi ini, banyak orang menyorotinya secara negatif. Ada ketakutan, kekhawatiran bahwa kognitif anak-anak generasi ini menurun katanya. Karena anak-anak itu kalau belajar pakai online tidak seintens kalau belajar di kelas misalnya ya. Banyak hal negatif yang disorot, tapi menurut saya ada hal-hal positif yang terjadi lewat pandemi ini. Jadi daripada kita lihat yang negatif, kita lihat positif, mensyukurinya, dan kita mengelolanya menjadi sesuatu yang berguna ya. Nah, kemudian itu ya beberapa hal, kesempatan baik mengembalikan peran ortu, kemudian guru lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua. Ya, harap guru tidak malas untuk ke rumah-rumah anak-anak ya, supaya itu terjadi terjadi hubungannya lebih baik dengan orang tua ya. Terus juga menjelaskan kurikulum lebih lengkap, dan juga ini ya, ada triknya dalam membuat kurikulum yang menarik, supaya kalau kurikulum itu, tugas-tugas anak-anak, kalau yang mengajar guru, kita punya cara, atau kita sudah punya modal sebagai guru. Tapi orang tua kan tidak punya modal sebagai guru. Ini yang membuat banyak orang tua jadi stres, karena sepertinya kita berharap orang tua bisa seperti kita dalam mengajar anak-anak, padahal tidak bisa. Jadi kita harus merubah kegiatan-kegiatan ya,
supaya bisa dilakukan oleh orang tua. Tapi kalau kita kegiatannya sama dengan kita di kelas, kemudian kita berharap orang tua melakukannya di rumah, nah ini yang kemudian orang tua stres, kita juga stres, kita merasa, aduh orang tua ini bagaimana? Orang tua merasa terbebani. Jadi harus mengelola ini materi ini supaya bisa dikerjakan oleh orang tua. Beda dengan ketika dia ngerjakan di sekolah dengan kita ya. Saya ikut tadi saya ikut juga punyanya Yayasan Unike ya. Nah, mereka itu selama pandemik ini mereka bikin kurikulum sendiri nih Yayasan Unike ini berupa video-video yang petualangan ya dengan anak-anak. Jadi videonya singkat saja 10 menit, tapi itu video petualangan tapi mengajarkan tentang firman Tuhan, mengajarkan karakter ya. Nah, saya nangkapnya adalah Yayasan Unike berusaha untuk memberikan materi kurikulum yang bisa dinikmati baik oleh orang tua maupun oleh anak-anak. Nah, ketika orang tua dan anak-anak menikmati bersama-sama, tidak lagi menjadi beban, gitu ya. Dan bahkan menjadi sesuatu yang anak dengan orang tua malah bisa terkonek lebih baik lewat kurikulum materi-materi yang diberikan. Nah, itu yang saya lihat ya. Jadi masa pandemik ini kita harus kerja lebih keras untuk mengelola materi ya, bekerja lebih keras untuk connect dengan dengan para orang tua, dan ini kesempatan yang baik saya pikir. Ya, berikutnya saya sudah selesai dengan bahan saya ya. Ada quote yang saya ingin berikan ya tentang orang tua dan tentang guru ya. Satu, kita tidak pernah mengerti cinta orang tua sampai kita sendiri menjadi orang tua. Jadi buat yang sudah jadi orang tua ngerti ya, ngerti. Dulu kakak saya juga pas dia melahirkan anak pertama setengah mati, melahirkan itu kan taruhan nyawa ya. Setelah dia melahirkan baru dia bilang begini, oh aku baru tahu ya bagaimana mama papa sayang kita ya pada saat dia taruhan nyawa untuk anaknya ya. Nah, tapi yang Bapak Ibu guru yang belum punya anak juga, ini satu pelajaran yang baik, bahwa sebetulnya kesadaran akan kasih orang tua itu kan besar sekali. Nah, guru-guru juga perlu belajar ya, untuk ketika kita menghadapi anak-anak, kasih kita timbul gitu ya. Tidak hanya kita lihat mereka sebagai murid gitu ya, tetapi juga hati bapak, hati ibu itu kita miliki. Kasih bapak, kasih ibu kita miliki, dan kita juga berikan kepada anak-anak, itu akan memberikan rasa aman kepada anak-anak. Dan rasa aman ketika anak-anak merasa aman ya, bukan takut ya. Kalau ada bapak ibu yang galak itu, anak-anak mau ke sekolah aja takut ya, stres. Tapi kalau bapak ibu gurunya baik, anak-anak ke sekolah itu dengan rasa aman dan dia akan belajar dengan lebih baik ya. Berikutnya terakhir, teman-teman guru, teman-teman yang hebat ya, pejuang-pejuang yang hebat, kiranya ini menjadi kenyataan buat kita ya, bahwa kitalah guru-guru yang baik. Kita menginspirasikan harapan kepada anak-anak, kita menyalakan imajinasi mereka dan menanamkan kecintaan untuk belajar. Ya, itu saja materi dari saya. Berikutnya silahkan teman-teman yang mau untuk menambahkan ya, supaya kita saling belajar. Silahkan. Saya kembalikan ke Ibu Rostani. Baik, terima kasih Bu.